Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi. Itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah ya. Seperti itulah kurang lebih rasionalnya gitu ya. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal, si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, tidak mau, karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta, meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu, setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh, begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu. Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah yang ditolak gitu kan. Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW. Kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antara itu tuh ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, saya belum punya rumah, karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Jadi kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai, ya, nantilah kalau sudah mantap semua, sudah mapan, baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah. Kata Nabi SAW, bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah. Tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya penggembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya, yang penting kamu setuju dulu, gitu kan. Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, oleh Khadijah, sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju, gitu kan. Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan. Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan. Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya.
Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraka bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta, ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya, ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta, ya. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali, salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola, lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang, kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita, itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali, salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal, Nabi SAW tidak poligami, beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah, dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun, gitu kan? Jadi jelas sekali terbantahkan, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah, ya. Setelah meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah, kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit, bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu, gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu, gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan, tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar, sampai mereka mengatakan kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri berapapun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan enggak, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya, anaknya mengatakan kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya kalau Nabi SAW mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah radhiyallahu anhu ajma'in, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, gitu kan? Dan menjalin persahabatan yang bagus, gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin, ya. Ini sunnah Nabi SAW, teman-teman sekalian, bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha, pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu, ya.
pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustaliq dan menang semuanya, karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Khuwailid binti Harith, Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kau mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustaliq. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustaliq, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang, gitu kan? Jadi memang ada maslahat di situ, bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah, saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga, iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah ekstra sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, 1 jam selesai, tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua yang harus difahami gitu kan. Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita, biologis adalah salah satu substansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali, gitu kan. Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologis, sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i, seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Dan ini subhanallah, saya lihat ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan, orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan, saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya anak saya namakan dengan nama-nama Islam. Kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya umatnya boleh menikah 4, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok. Nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau sambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Memang beliau penentu keputusan. Ada khususiyatun Nabi SAW. Yang penting dia mengatakan begini, salah satu perkataan yang berhubungan dengan tema kita, karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Harithah, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Harithah datang lalu mencari tahu mana anaknya, keliling
Karena Harith adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari, waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Haritha ini. Kemudian ditawan dan semuanya, termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli. Waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid bin Haritha dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Haritha datang ke Mekah, nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan orang, bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama suatu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan, dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus, berapa kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid, Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda, gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Haritha, luar biasa ini, akhlak yang luar biasa. Dia bilang bijaksana sekali. Baiklah, saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Haritha kaget waktu dengar jawabannya Zaid, gitu kan. Maka kata Haritha, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti, jadi seperti diraja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Gak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah. Gitu. Gak bisa, gitu kan? Maka yang terjadi, Haritha pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu, maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah, semenjak itu namanya Zaid bin Haritha diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi, yang bunyinya, a'udzubillahi maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Haritha. Jadi Zaid bin Haritha ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Haritha mau menikah oleh Nabi SAW, diisyaratkan, atau Zainab binti Jahash mau menikah. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW, wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan. Zaid bin Haritha mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW, menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat, nanti masih ada secara kejiwaan, dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan, dalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu, ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih. Kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah, gunakan keimanan, tapi berkecamuk terus. Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah. Waktu berpisah, Allah SWT turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya, sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah, cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya, ya, bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya, bukan anak kandung, gitu kan. Jadi ada hukum syar'i sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante, itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan dia, kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om, oke lah, dipanggil om misalnya, ya. Oh ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya, bukan mahram.
Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami, ponakan sama tante itu hukum syar'i. Tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum. Seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha.